Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya yang menyaksikan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang teknik pengecatan atau auto refinish. Di sini ada materi tentang proses pengecatan, jenis-jenis cat, peralatan untuk ngecat, uh, spray gun, terus teknik penyemprotan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui prosedur pengecatan yang benar, mengetahui peralatan dan bahan pengecatan, mengetahui proses pengecatan, dan dapat memilih produk cat auto refinish untuk diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya. Tahapan utama proses pengecatan yaitu untuk warna metalik, pengecatan proses warna metalik. Dalam proses pengecatan metalik ada beberapa yang harus diperhatikan, memerlukan ketelitian tertinggi dan urutan tahap tidak boleh terlewatkan agar untuk menghasilkan lapisan yang sempurna. Yang pertama, penyemprotan top coat metalik. Semprotkan 3 lapis top coat metalik dengan jeda 3 sampai 5 menit antar lapisan untuk memastikan distribusi pigmen yang merata. Yang tahap kedua, selanjutnya pengeringan. Keringkan selama 15 menit menggunakan udara biasa atau sinar inframerah pada suhu 55 derajat Celcius. Setelah itu tahap 3, pembersihan permukaan. Bersihkan permukaan dari debu dan partikel yang halus sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang keempat, penyemprotan clear coat. Semprotkan 2 sampai 3 lapis clear coat yang telah dicampur dengan harga untuk perlindungan dan kilap maksimal. Yang terakhir, pemolesan akhir. Setelah eh, proses pengeringan lebih dari 6 jam dari penyemprotan, lakukan pemolesan untuk hasil akhir yang halus dan mengkilap. Untuk warna metalik memang susah, jadi harus teliti untuk proses, terutama pada tahapan penyemprotan awal. Metode pengecatan yang pertama, pengecatan oven. Perbandingan jenis proses pengecatan terbagi menjadi 2, pengecatan oven atau dilakukan dalam ruangan tertutup dengan kontrol suhu yang presisi. Suhu kerja rata-rata kurang lebih 80 derajat Celcius, pengeringannya lebih merata, kualitas hasil lebih tinggi dan konsisten, cocok untuk bengkel berskala besar, membutuhkan investasi peralatan yang besar untuk membeli alat atau oven cat tersebut. Pengecatan non-cat dilakukan di ruang biasa dengan kondisi lingkungan terkontrol, suhu kerja 25 sampai 30 derajat Celcius. Waktu pengeringan lebih lama, lebih fleksibel untuk berbagai lokasi, cocok untuk bengkel kecil dan menengah, biaya operasional lebih rendah. Namun ada kekurangan untuk pengecatan non-oven. Biasanya kalau di bengkel atau di lingkungan sekitar, ketika siang disemprot clear clear coat, malamnya kadang ada serangga yang menempel dan lain-lain, atau debu yang menempel karena tertiup angin dan lain-lain, itu akan mempengaruhi hasil pengecatan. Paling bagus yaitu dengan cat oven, karena di dalam ruang tertutup ada blower dan ada pemanas supaya terhindar dari serangga kecil dan juga debu-debu. Perbedaan utama terletak pada kualitas hasil akhir dan kecepatan pengeringan. Oven memberikan hasil lebih konsisten, sementara non-oven lebih praktis dan ekonomis. Tapi semua ada kekurangan dan kelebihan. Kalau oven jelas membutuhkan biaya yang besar untuk membeli peralatan, sedangkan yang non-oven bisa dilakukan dimanapun. Tapi ada kekurangan, yaitu debu atau serangga akan menempel.
Material cat atau jenis-jenis cat yang sering digunakan dalam otomotif. Pemilihan jenis cat yang tepat sangat menentukan daya tahan, kilap, kualitas akhir hasil pengecatan. Cat berdasarkan eh, cat ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama cat bakar, heat polymerization, yaitu cat akan mengeras pada suhu tinggi kurang lebih 140 derajat Celcius. Umum digunakan di pabrik otomotif terdiri dari thermosetting alkyd warna atau warna yang solid dan thermosetting akrilik warna yang metalik. Yang kedua yaitu cat two komponen atau dua komponen uteran terdiri dari bahan utama dan hardener menghasilkan lapisan yang kuat tahan cuaca dan mengkilap. Paling banyak digunakan di bengkel refinish modern. Untuk cat ini biasanya di toko-toko tersedia cat piu atau poliuretrat. Di sini lumayan kualitasnya bagus, harganya juga tidak terlalu mahal. Ini paling di bengkel-bengkel paling bengkel cat terutama yang paling sering digunakan untuk clear maupun cat biasa. Yang ketiga yaitu cat lakur atau solvent evaporation. Cat ini mengering cepat melalui penguapan pelarut, mudah diaplikasikan, namun daya tahan lebih rendah dibandingkan dengan cat dua komponen, cocok untuk pekerjaan cepat. Ini yang cat biasa atau cat eh, yang paling umum di pasaran. Selanjutnya materi yaitu peralatan. Peralatan yang jelas pasti dibutuhkan kompresor, tapi di sini tidak disebutkan untuk suplai angin. Nah, di sini mengenal spray gun. Spray gun adalah alat utama pengecatan otomotif. Alat ini bekerja dengan udara bertekanan yang dari kompresor untuk mengatomisasi cat menjadi kabut halus yang merata. Nah, ini ada tiga jenis spray gun. Yang pertama gravity feed, yaitu tangki cat di atas efisien untuk volume cat kecil dan menengah. Rata-rata ini tabungnya ada yang 250 mili dan ada yang 500 mili. Jadi ini untuk kecil dan menengah. Terus suction feed, ini tabungnya berada di bawah, tangkinya di bawah, cocok untuk pengerjaan dengan cat volume besar. Rata-rata tangkinya atau tabungnya itu lebih dari 600 mili, bahkan ada yang 1200. Terus yang ketiga yaitu pressure feed. Cat ditekan dengan tangki terpisah, ideal untuk produksi massal. Biasanya terdiri dari tangkinya dipisah dari spray gun, jadi tidak membawa kemana-mana membawa tangkinya, tapi sudah dilengkapi dengan tekanan hampir sama, yaitu ada body, ada tip, nozzle tip, terus air cap, terus ada lagi fluid control, air control, terus untuk melebarkan fluid control knob, fluid tip, dan lain-lain. Bagian-bagian penting dalam spray gun yaitu eh, skrup pengatur cat. Di sini ada yang paling tipe gravity feed, ada macam-macamnya, ada kegunaannya dari itu. Yang pertama skrup pengatur cat mengatur jumlah cat yang keluar yaitu air screw atau eh, fluid screw. Terus yang kedua skrup pola semprotan yaitu untuk membuat semprotan yang melebar atau terfokus. Skrup udara atau mengatur tekanan udara yang masuk ke sistem. Ini mengatur jumlah atau banyaknya yang masuk. Fluid tip dan air cap
mengatur aliran cat, membantu proses atomisasi trigger, yaitu untuk tuas atau pain ini, mengontrol keluarnya udara dan cat secara bersamaan. Terus teknik untuk mengaplikasikan dengan spray gun. Ada beberapa teknik. Tiap individu pasti berbeda-beda. Yang sering dilakukan yaitu kesalahan kecil tapi akan membuat fatal, terutama di penerapan clear coat. Clear coat itu biasanya kalau terlalu encer, pencampurannya dengan pencampuran dengan thinner dan lain-lain, terlalu banyak thinner akan eh, bahasa Jawa entrewer atau melebar. Eh, Kalau yang paling fatal biasanya kalau clear tidak bisa diulang, atau bisa diulang tapi semua proses harus dari nol lagi atau diamplas lagi dari awal. Di sini ada eh, teknik menggunakan spray gun, bisa digunakan bisa tidak atau sesuai dengan pengalamannya masing-masing agar pengecatan maksimal. Penguasaan 4 elemen berikut sangat krusial, ini yang paling umum digunakan. Jarak, yang pertama jarak dari spray gun ke benda kerja, yaitu jarak antara 10 sampai 20 cm dari permukaan. Terlalu dekat meleleh, terlalu jauh kasar. Nah, ini yang paling susah. Sudut-sudut spray gun harus tegak lurus 90 derajat untuk distribusi cat yang merata. Apabila tidak 90 derajat, nanti hasilnya yang paling jauh jangkauannya akan kasar. Kecepatan, kecepatan gerakan tangan harus stabil dan eh, konsisten. Kalau terlalu lambat menyebabkan cat meleleh atau melebar, terlalu cepat menghasilkan lapisan yang tipis. Kemudian yang terakhir overlapping. Lakukan overlapping itu tumpang tindih 1/3 setengah dari lebar semprotan sebelumnya untuk ketebalan yang seragam. Teknik khusus untuk overlapping. Teknik khusus untuk overlapping dan langkah penyemprotan yang benar. Teknik overlapping. Overlapping adalah teknik tumpang tindih penyemprotan yang memastikan lapisan cat merata di seluruh permukaan. Tumpang tindih sekitar 50% dari lebar semprotan, menghindari warna tidak merata, mencegah bagian yang terlalu tipis, menjamin ketebalan cat yang konsisten. Langkah penyemprotan, pengaturan alat atau spray gun dengan tekanan 50-60 psi, gerakan lurus dan sejajar dengan permukaan benda kerja, kecepatan stabil, tidak terlalu cepat atau lambat, jarak pertahankan di 15-20 cm dari permukaan. Pastikan spray gun mulai dan berhenti di luar area yang dicat untuk menghindari penumpukan cat di tepi. Eh, Kesimpulan dan poin kunci, proses yang tepat menentukan hasil pengecatan autorefinish memerlukan urutan tahapan yang sistematis dari top coat, pengeringan, clear coat, hingga pemeriksaan akhir. Pemilihan jenis cat sangat krusial. Cat dua komponen atau uterine adalah pilihan terbaik untuk refinish karena kekuatan dan ketahanan terhadap cuaca kilapnya yang superior. Penguasaan spray gun adalah kunci. Pengaturan tekanan, sudut 90 derajat, jarak 15-20 cm, overlapping 50%, dan fondasi teknik penyemprotan yang benar. Kualitas akhir bergantung pada konsistensi, kecepatan gerakan yang stabil, dan pengendalian alat yang baik akan menghasilkan lapisan cat yang rata, halus, dan profesional.
Pengecatan yang baik bukan hanya soal alat yang mahal, tetapi teknik yang benar dan konsisten. Dari saya sekian, apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.